Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Bayu. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang instrumen pengawasan pembiayaan. Saya ulangi, instrumen pengawasan standar pembiayaan. Lanjut, eh, yaitu standar pembiayaan pendidikan itu apa sih? Yaitu kriteria mengenai komponen dan besaran biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Nah, untuk biaya operasi satuan pendidikan itu apa? Yaitu bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Saya di sini menggarisbawahi yaitu membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan. Tentunya satuan pendidikan itu mempunyai kegiatan-kegiatan untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut tentunya membutuhkan dana. Nah, dana itu dari mana? Yaitu dari biaya operasi satuan itu. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu, nah, menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2009 tentang instrumen pengawasan itu apa sih? Itu yaitu ada, mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan dahulu biaya operasi non personalia itu meliputi apa aja, yaitu biaya alat tulis sekolah, biaya biaya bahan alat habis pakai atau AHP, biaya pemeliharaan, perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, asuransi, pembinaan siswa atau eskul, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, tentunya sekolah mempunyai beberapa program pendidikan untuk memajukan tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Katakan di sini biaya pembinaan siswa atau ekstrakurikuler. Bayangkan ketika ekstrakurikuler tersebut tidak mempunyai, untuk membina siswa melalui ekstrakurikuler tidak mempunyai dana, maka siswa tersebut tidak akan bisa berkembang gitu. Terus ditambah biaya praktek kerja industri. Di situ kan dikatakan pasti biasanya itu yang saya itu teman-teman dari SMK katakan untuk biaya praktek kerja industri ini sekolah tidak mempunyai, maka teman-teman SMK tidak akan bisa melanjutkan pekerjaan karena tidak mempunyai pengalaman kerja seperti itu. Nah, menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2009 tentang instrumen pengawasan, yaitu sekolah memiliki rencana kerja dan anggaran 3 tahun terakhir yang memuat alokasi anggaran untuk biaya non personalia. Yang pertama alat tulis sekolah yang sudah saya sebutkan di atas lah. Selanjutnya yaitu biaya tulis sekolah. Nah, yang tadi ini penjelasan dari sebelumnya. Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. Nah, selanjutnya yaitu biaya alat dan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum ilmu praktikum. Biasanya untuk bahan-bahan praktikum itu biasanya ada di jurusan IPA ya teman-teman, terutama mohon maaf, tidak hanya IPA, tentu juga IPS. Dan alat-alat praktikum bahasa, alat-alat praktikum komputer seperti itu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sianis Dimara. Saya akan melanjutkan presentasi instrumen pengawasan standar pendidikan. Pada slide kelima, yaitu biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olahraga, alat-alat dan
bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel atau toner atau tinta printer dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Kemudian biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah atau madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah atau madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Selanjutnya, biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah atau madrasah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. Biaya transportasi atau perjalanan dinas, keperluan perjalanan dinas, pendidikan, tenaga pendidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun di luar kota. Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah atau madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah atau madrasah, perlombaan sekolah atau madrasah, dan lain-lain. Terakhir, biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah atau madrasah, pendidikan tenaga kependidikan dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktik kerja di industri, dan lain-lain. Terima kasih. Saya, Frida Fitrotul, akan menjelaskan subindikator ke-8 yakni biaya pembinaan siswa ekstrakurikuler. Biaya pembinaan siswa atau ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, kelompok ilmiah remaja, olahraga, kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas, dan pembinaan kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ialah biaya pelaporan. Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah atau madrasah kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya ialah biaya uji kompetensi dan praktek kerja industri. Biaya ini khusus ada pada jenjang SMK yang memiliki tambahan biaya uji kompetensi keahlian kejuruan dan biaya praktek kerja industri. Selanjutnya ialah cara menghitung perolehan penilaian. Ketika semua subindikator sudah dinilai dengan angka 1 hingga 4, maka akan dijumlah skornya dan dikalikan 100% dibagi dengan skor maksimum. Keterangannya, apabila sekolah mendapatkan skor antara 86 hingga 100%, maka sekolah akan dikategorikan baik sekali. Kemudian, apabila sekolah mendapatkan skor 71 hingga 85, maka sekolah dikategorikan baik. Kemudian, apabila sekolah mendapatkan skor 55 hingga 70, maka dikategorikan cukup. Apabila di bawahnya, maka sekolah dikategorikan kurang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.